Halo teman-teman sobat Wuling, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar yang belum saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Nah, penasaran pertanyaan yang mana yang akan saya bahas? Sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini singkat saja ya, karena waktu saya memang buat tag video ini tidak banyak, makanya saya bahas yang ringan-ringan saja. Nanti untuk video episode selanjutnya itu akan saya bahas sangat penting-penting, makanya saya membutuhkan waktu untuk edit video itu agak lebih lama, makanya nanti saya akan hadirkan di episode selanjutnya saja ya. Nah, yaitu tentang pendaftaran agen terbaru di tahun 2025 ini, karena ada beberapa perubahan dibanding tahun sebelumnya. Akan saya bahas juga yaitu rekomendasi teman-teman bagi agen briling yang ingin mengajukan dana KUR. Rekomendasinya dari rank 1 juta sampai 100 juta dan 100 juta ke atas. Nanti akan saya rekomendasikan bank-bank mana yang penyalurku yang cocok bagi teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya fokus satu bank saja, bisa nanti saya rekomendasikan tiap-tiap bank, rekomendasi KUR di masing-masing bank BUMN itu ya teman-teman. Nanti saya bahas di episode selanjutnya karena memang materinya agak lebih panjang. Nah, di video kali ini saya akan bahas pertanyaan sedikit dari teman-teman, yaitu pertanyaannya datang dari Sutri Devan 123. Ini bank mau tanya, saya agen daerah provinsi A pindah domisili ke provinsi B, bagaimana caranya melapor ke petugas daerah yang baru? Cara melaporkan sangat gampang sebenarnya teman-teman. Pak Sutri bisa lapor dulu ke wilayah, misalnya provinsi A saya sebut Bandung, atau wilayah Jawa Barat. Oke, Pak Devan bisa melaporkan PAB ke Jawa Barat bahwa akan pindah rumah atau pindah domisili. Nah, yang dituju adalah ini Jawa Tengah misalnya, provinsi B yaitu Jawa Tengah. Pak Sutri nanti sampai sana itu melapor ke cabang terdekat. Nah, kenapa saya pilih cabang? Karena harus langsung ketemu petugas PAB-nya. Kalau Pak Sutri datang ke unit, itu biasanya PAB tidak standby di situ. Standby-nya ada di kantor cabang yang besar. Yang jadi pertanyaan, Pak Sutri kalau tidak melapor ke Jawa Tengah itu tidak masalah kalau PAB-nya tidak mengetahui. Akan tetapi yang jadi masalah di sini PAB saat lewat ke usaha Pak Sutri, kok ada briling baru ini dari mana, yang itu jadi pertanyaan. Karena fee base transaksi itu masuk ke provinsi A tadi, masuk ke Jawa Barat. Jadi petugas yang di Jawa Tengah mungkin merasa dirugikan karena kok fee base sama transaksi tidak masuk ke target di Jawa Tengah. Itu yang menjadi kerugian di provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau PAB-nya tidak mempermasalahkan itu tidak ada masalah kalau Pak Sutri mau pindah domisili dari provinsi Jawa Barat ke provinsi Jawa Tengah misalnya. Nah, lain cerita kalau Pak Sutri membuka cabang. Jadi di Jawa Barat Pak Sutri buka cabang, mau buka cabang lagi di Jawa Tengah. Mau nggak mau harus menginduk ke satu agen yang utama, yaitu agen yang Bandung. Pak Sutri mendaftarkan 2 empos dibawa ke Jawa Tengah itu bisa, tapi yang menjadi kerugian tetap di Jawa Tengah karena Pak Sutri di domisili yang baru tersebut. Kalau Pak Sutri tidak mau menambahkan empos jadi 2 misalnya, bisa pakai nama istri nanti untuk di agen Jawa Tengah, jadi sama-sama enak. Di Jawa Barat Pak Sutri aktif, di Jawa Tengah Pak Sutri juga aktif pakai nama istri, itu lebih fair menurut saya gitu ya. Nah, kita lanjut yang untuk pertanyaan kedua, yaitu datang dari Femisel 8150. Nah, pertanyaan, saya minta edisi, syaratnya harus ikut asuransi Aura 1 tahun, harus asuransi 6 juta selama 5 tahun, jadi total 30 juta baru bisa diambil 8 tahun. Ini dari agen Gerobokan Jawa Tengah ya. Oke, untuk Femisel 8150 di sini Femisel apakah baru pakai briling mobile, belum punya edisi empos, baru mengajukan edisi empos terus ditagih asuransi ini, atau si Femisel ini sudah mempunyai edisi empos, ingin membuka cabang baru dan meminta edisi yang baru? Itu yang saya tidak tahu ya. Nah, saya indikasikan di sini Femisel ini belum mempunyai edisi dan ingin mengajukan edisi empos.
mungkin ke petugas PAB-nya. Nah, di sini yang meminta asuransi itu dari petugas PAB atau petugas yang lain. Yaitu kalau saya lihat di sini untuk petugas asuransi ini adalah tugas dari petugas BRILEF. Kalau Ibu Femisel mengajukan edisi MPOS ditagih asuransi, itu tidak ada kaitannya. Tidak wajib agen ikut asuransi saat mendaftarkan edisi MPOS. Itu tidak ada di perjanjian PKS ya. Silakan Ibu baca di perjanjian PKS dari agen, itu tidak ada kewajiban agen membeli asuransi Aurora dari BRILEF ini untuk meminta mesin edisi. Nah, ini saya indikasikan ini adalah oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi sulitnya mendapatkan mesin edisi MPOS. Ini miris sekali terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Ini dekat dengan kampung halaman saya ya. Kalau memang dipaksa, Bu Femisel saat mendapatkan mesin dipaksa untuk membeli asuransi ini, minta dari petugas menunjukkan bukti surat perjanjian bahwa saat meminta edisi itu harus membeli asuransi ini. Setahu saya tidak ada kewajiban untuk membeli asuransi Aurora, karena ini memang pihak kedua yaitu anak perusahaan dari BRILEF. Nah, sekali lagi saya jelaskan di sini, kalau yang menawarkan asuransi adalah PAB-nya, nah itu PAB juga tidak ada kewajiban menawarkan asuransi ke agen BRILink, khususnya di Aurora ini ya. Nah, karena KPI agen itu tidak ada harus membeli asuransi si agen, kecuali Ibu Femisel ingin naik kelas ke kelas jawara. Nah, itu memang ada peraturan baru dari kantor pusat, itu ada kewajiban membeli asuransi AMKKM bagi agen, itu minimal 1 polis sebulan agar menjadi naik kelas ke agen jawara. Nah, itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Untuk menjadi kelas jawara peraturannya agak lebih berbeda, tapi kasus yang di sini yang ditawarkan yaitu asuransi Aurora itu melenceng sekali dari pembahasan asuransi AMKKM. Nah, asuransi AMKKM sendiri kan sangat murah, itu beli 50.000 untuk 1 tahun. Nah, itu berbeda dengan asuransi Aurora ini. Asuransi Aurora ini ada beberapa kelas, yaitu bisa untuk invest kesehatan atau investasi ke depan juga bisa. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena saya juga belum membaca secara lengkap asuransi Aurora ini. Memang asuransi ini ada di produknya BRILEF. Saya tiap pagi selalu mendengarkan teman-teman dari BRILEF itu memasarkan asuransi Aurora ini. Ini tidak terjadi di agen BRILink saja. Ini terjadi juga di nasabah-nasabah pinjaman. Nah, saat nasabah mengajukan pinjaman 100 juta misalnya, harus wajib membeli asuransi Aurora. Nah, ini banyak juga terjadi penawaran-penawaran kayak gitu. Kalau misalnya penawarannya hanya sebatas penawaran, Ibu mau apa enggak, itu tidak jadi masalah. Namanya kita menawarkan ke agen BRILink kan tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah yaitu harus memaksa agen BRILink membeli asuransi agar mendapatkan mesin edisi. Itu yang salah. Nah, itu ya untuk Femisel saya sudah jawab, tidak ada kewajiban untuk membeli asuransi Aurora untuk mendapatkan mesin edisi MPOS, karena di peraturan PKS sudah jelas di situ tidak ada perjanjian dari agen BRILink membeli asuransi dari Aurora ini. Oke, pertanyaan terakhir ya, ini dari Nugraha Notoboto 7507. Agen BRILink saya malah hadap-hadapan Mas, padahal saya lebih dulu yang buka, malah dibuka counter lagi sama PAB-nya, mana jaraknya nggak ada 50 meter. Nah, ini sering terjadi di saat-saat ini ya, di tahun 2022 atau 2023 ke atas ini, setelah COVID ini banyak agen BRILink itu saling berdekatan. Nah, ini salah siapa? Nanti akan saya bahas di video next videonya ya, karena jawabannya ini sangat panjang sekali. Nanti akan saya bahas jadi Mas Nugraha Notoboto, saya bahas di episode selanjutnya setelah saya bahas untuk persyaratan mengajukan agen BRILink di tahun 2025 ini. Oke, itu saja teman-teman jawaban dari saya. Terima kasih bagi teman-teman sudah bertanya, dan mohon maaf jika jawaban saya kurang lengkap atau ada kesalahan-kesalahan saat saya menjawab. Saya mohon maaf sekali.
Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Saya mau undur diri, sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.